Pak Pendeta, Pak Pendeta Yunus, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam, Pak Pendeta. Pak Pendeta yang murah Malam. senyum. Saya kalau sama Pak Pendeta Yunus, saya cuma senyum-senyum baik saja. Ketemu lagi. Ini dikit ya. Saya tanya ke yang baru mualaf aja. Mualaf kita misalnya Bunda Nora. Kira-kira Bunda Nora daripada penjagaan Al-Qur'an tadi itu, daripada era sahabat, ada nggak satu celah untuk dipalsukan kalau kritis dan prosesi daripada sahabat itu seketat itu? Kira-kira ada nggak celah untuk pemalsuan? Tidak. Tidak kan? Karena seketat itu penghafalnya saja tidak diterima mentah-mentah itu hafalannya. Dia tanya yang hafal sama seperti kau siapa gitu. Nah, Saya komparkan sampai ke kayak gitu. sini ya. Saya komparkan ke sini ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di sini ada Pak Pendeta Ruben juga. Pak Pendeta monitor, Pak Pendeta. Nah, penceritaan tentang kebangkitan Yesus saja pada waktu Yesus di dalam kubur udah berbeda. Betul? Tapi mereka meyakini bahwa 4 penulis Injil ini adalah orang yang bersama-sama dengan Yesus. Nah, sekarang penulisan tentang Al-Quran yang dijelaskan Bang Daman, ditanya sama yang ini, apakah betul isinya seperti itu penghafalannya, ditanya sama yang itu, ditanya sama yang ini, sama yang ono, sama yang ene, semua jawabnya betul. Dan semuanya itu sama. Jadi bagaimana mungkin dipalsukan? Contoh, Al-Fatihah, itu dari dulu sampai sekarang tetap sama. Nah, sekarang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Pak Ruben tahu sendiri. Tentang kebangkitan Yesus, ceritanya sudah berbeda. Di dalam Matius, datang 2 orang malaikat, terjadi gempa bumi. Kenapa Markus, Yohanes, dengan Lukas tidak menuliskan gempa bumi? Bahkan di dalam Yohanes, dikatakan di situ pada waktu Maria Magdalena datang, batu itu sudah diambil. Di dalam Matius, batu itu digulingkan oleh malaikat, terjadi gempa bumi. Kenapa Markus dengan Lukas tidak menuliskan tentang terjadinya gempa bumi? Silakan Pak Ruben. Ya, terima Ya. kasih ya. Ya, senyum dulu. Terima kasih penelitian dari Mbak Nora. Iya, benar. Lanjut. Oke, jadi artinya begini, bagi Kristen ini bukan suatu masalah ya, karena murid-murid ini menceritakan bahwa ada fakta yang benar ya, benar-benar sudah terjadi seperti itu, bahwa fakta bangkit ini ya. terjadi. Intinya bangkit ya. Mau ceritanya bagaimanapun, intinya bangkit gitu ya. Intinya terjadi dan bangkit gitu. Ini udah susah Pak Ruben. Susah kalau kayak gini. Nah, ini yang dikatakan firman Tuhan yang asli itu bagaimana? Yang tidak akan pernah berubah. Tidak mungkin berubah firmannya itu. Tidak mungkin saya mengatakan kepada anak saya 5 tahun yang lalu, Mama pernah ke Eropa. Terus saya mengatakan kepada anak saya yang satu lagi, 4 tahun yang lalu saya ke Eropa. Saya katakan kepada anak saya yang satu lagi, 10 tahun yang lalu saya ke Eropa. Intinya ke Eropa. Mau 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, tidak peduli. Intinya mamaku pernah ke Eropa. Nah, ini yang salah. Kok salah? Kok salah? Pasrah kali Pak Pendeta malam ini ya. Pak Ya udah, Pendeta kita suka-suka belum Pak makan ya Robert ini. lah, suka-suka dia lah. Pak Ruben belum makan ini. Pasrah banget. Aduh. Ini siapa nih berani nanya nih di bawah? Assalamualaikum Bang Daman, abang mualaf tahun berapa? Sejak kapan gue mualaf? Lanjut. Dia mualafnya tahun kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bang Bang Daman. Bunda Nora, Bang Daman, Bang Ya, Dito, Waalaikumsalam. Pak Pendeta, selamat malam. Malam Jadi, semua. Pak Jadi Pendeta, begini, Pak Pak Ruben. Pendeta izin, Bun izin. Ya. Kenapa Pak Pendeta kalau ku undang ke Komalko nggak mau pernah mau Pak Pendeta? Kalau sekali ke Komalko Pak Pendeta ya. Iya, lanjut. Ini
Iya. Ini pulsa lagi sekarat, makanya Tadi pagi Iya, tadi Mak, subuh ini. saya tuh mau naik Pak Pendeta, cuma nggak enak Pak Pendeta Oh, iya. lagi menggembala di situ. Nanti berapa hari lagi kok Pak Pendeta Oh, iya. aman? Baru semalam terima perpuluhan. Masa sudah mau habis pulsa? Baru semalam terima perpuluhan, ya kan? Tunggu ya Pak Pendeta, Bang Jumanya lagi dalam perjalanan. Ya kan? Perpuluhan, Apa kurang perpuluhannya dikit. Oh, iya, Udah kalau Pak Pendeta ini jemaatnya cuma 3. Ayo gencarkan lagi. Iya. Ayo tentang teman-teman berkat Kristen, Tuhan. silakan, Gencarkan Jay. lagi. Diam Akang. Weh, Gencarkan lagi. Gencarkan lagi tentang berkat Tuhan. Semakin banyak kalian memberi berkat, Tuhan akan melipat gandakan. Nah, begitu omongannya. Kan biasa seperti itu. Ya kan Pak Pendeta? Ya, ini kan tugas intinya, kami kan memberikan kabar baik, intinya Yesus bangkit. kabar keselamatan. Bunda Nora, jemaatnya Pak Pendeta ini cuma 3, istri, anak, dan mertua. Kurang ajar. Begini Pak Pen, mengabarkan tentang keselamatan. Bagaimana mungkin kalian mengabarkan tentang keselamatan, sementara sosok yang menjadi juru selamat itu pernah tidak selamat? Hah? Masa? Hah? Masa? Jadi yang kunci mati kerajaan surga masa tidak selamat? kunci kerajaan sorga. Oke, sekarang pertanyaan saya, Yesus sekarang berada di mana? Yesus sekarang ada di surga. Iya. Siapa yang bisa membuktikan Yesus berada di sorga? Di-mute-kan dulu yang baru masuk. Ya. Siapa yang bisa membuktikan bahwa Yesus berada di sorga sekarang, Pak Ruben? Bisa membuktikan bahwa Itu Stefanus melihat ke atas waktu dia mau dilempar dengan batu. Stefanus melihat ke atas. Iya, melihat langit terbuka. Dia lihat anak Allah Oke, anak Allah di mana? sebelum mati dilempar Anak Allah ada di mana? di surga. Tolong yang baru masuk di-mute dulu dong. Di surga. Oke, sekarang Stefanus bisa menjelaskan bagaimana Jadi- bentuk surga. Ya, dia menggambarkan. Kalau tentang surga ini dia dicatat di Wahyu. Yang mencatat wahyu itu siapa? Yohanes. Stefanus atau Yohanes? Yohanes murid Tuhan. Nah, sekarang yang melihat surga ini Yohanes apa Stefanus? Stefanus melihat langit terbuka sebelum Oke, dia mati langit dilempar terbuka. dengan batu. Terus langit bentuknya seperti apa kata Stefanus, Pak Ruben? Ya, artinya dilihat anak Allah. Anak Allah ngapain di surga? Saya lihat catatan. Pak Pendeta, jangan bikin diskusi, makan di jalan kote nih, Pak Pendeta, jalan kote. Hah? Jangan berdiskusi, Pak Pendeta loyo kali diskusi. Makan dulu jalan kote nih. Tahu nggak jalan kote ini Pak Pendeta? Apa itu jalan Koten? Jalan koten. Kok jalan oten sih? Bukan jalan oten, Pak. Jalan kote. Pak Pendeta kalau diskusi semangat lah Pak Pendeta. Bunda Nora itu semangat loh. Ayo lanjut, semangat. Yo pastel ya, bahasa Indonesia pastel jalan kote. Iya, Pak Pendeta. Kalau Bunda Nora ke Makassar nanti ku bikinin jalan kote ya. Insya Allah. Oke. Lanjut. Nanti kalau saya ke Makassar lagi saya tinggal ke sana ya. Iya, boleh Pak Pendeta. Nanti kita diskusi ya. Iya, iya. Iya, jadi Pak Ruben, Iya. Stefanus melihat Yesus di sorga itu ngapain? Ya, dia melihat langit terbuka, dia lihat anak Allah duduk Ngapain di sana. anak Allah? Duduk di mana? Ya. Di taktanya langit terbuka, dia lihat Hmm, anak Allah. duduk
Duduk. Ini juga saya tunjukkan lagi tentang bagaimana tuh kuasa Tuhan. Segala Tidak, kuasa telah Pak. Pak Ruben, jangan kita lari-lari dulu. Saya penasaran, Yesus di surga ngapain? Iya, dia melihat ke bawah anak-anaknya. Dia di surga ngapain dilihat sama Stefanus? Ya, dia melihat anak-anak Allah, gitu. Jadi Stefanus bisa melihat Yesus ada di surga lagi duduk. Kira-kira kursinya seperti apa itu? Lesehan itu duduk di tikar. Mulai ini bangga ini. Iya, gimana Pak Ruben? Saya penasaran. Yesus katanya duduk di sebelah kanan Bapa, betul? Iya. Bapa itu roh atau bukan? Ya, Bapak itu roh. Nah, jadi bagaimana penulisnya tahu kalau Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, sementara Bapa itu adalah roh? Roh kan nggak bisa kelihatan, Pak Ruben. Iya. Ya. Ah. Dia menyampaikan itu, dia melihat. Ya, artinya Siapa yang melihat? Siapa yang melihat? Stefanus melihat langit terbuka, dia lihat anak Allah. Gitu. Oke, saya buka di dalam Markus juga ya. Oke, di sini dikatakan begini. Ini Markus yang mencatat loh. Iya, Markus berapa? Sesudah Markus 16 nomor 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, pertanyaan saya, dari mana Markus tahu bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, sementara Bapa itu adalah roh? Oke, jadi begini. Oke, Tentu firman jadi Allah begini. mencatat ini bahwa suatu kebenaran, kayak gitu. Kebenaran apa? Satu kebenaran. Kebenaran apa? Iya. Kebenaran firman Allah adalah benar. Pak Pendeta, pahami dulu. Markus mencatat setelah Yesus ngomong sama murid-muridnya, dia terangkat ke atas. Nah, berarti Markus melihat bentuk sorga itu bagaimana. Dan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Bapa itu kan adalah roh. Pertanyaan saya, dari mana Markus tahu Yesus duduk di sebelah roh? Roh bukannya nggak kelihatan? Iya, karena mereka melihat dengan kacamata rohani juga. Jadi bisa lihat dengan mata kepala juga. Dengan pandangan rohani. Kalau belum masuk dalam rohani ya. Kan ini Bapak kan Ruben ini Banora kan dipimpin oleh akal. Segala sesuatu dipimpin pakai akal. Bapak Pendeta terlalu unyu-unyu ya malam ini ya. Nggak tahu saya. Apa yang Mbak Ada Dama saja ya pertanyaan yang betul-betul logik, karena kita berpikir secara logik, tapi di jawabannya itu tidak masuk akal. Gitu loh. Iya. Mereka dipakaikan kacamata rohani. Nah, Iya. sekarang nanti di Markus 16, Markus 16, ini saya baca ya, Markus 16. Lalu ia berkata kepada mereka, nomor 15-nya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Kau jangan. Iya. Terus, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Pak Ruben percaya sama Yesus? Ya, percaya. Amin. Pak Ruben diselamatkan oleh Yesus. Betul? Iya. Ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya seperti Pak Ruben. Ya kan? Orang-orang yang percaya seperti Pak Ruben, mereka akan diselamatkan. Kalaupun yang dilakukan Pak Ruben, mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Apakah Pak Ruben sudah minum racun maut? Oke. Oke, gimana?
Pak Pendeta, kameranya terlalu atas, ke bawahin dikit Pak Pendeta kameranya. Pak Pendetanya kalau kameranya terlalu ke atas jadi begini, Pak. Iya, jadi saya tanggah terus Pak. Ah gitu Iya, kan open ganteng dulu. kelihatan. Manise, manise. Woi manise. Gimana Pak Ruben? Yang percaya sama Aku- Yesus akan diselamatkan. Pak Ruben percaya? Percaya. Amin, saya katakan. Nah, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Sekalipun minum racun maut tidak akan celaka. Sudahkah minum racun maut? Ya begini, rancangan iblis itu tetap ada. Rancangan iblis itu tetap ada bagi orang-orang yang, karena kita kan memilih percaya kepada Yesus, berarti apa? Ya. Iblis menjadi lawan kita. Makanya kita Nah. harus kuat secara roh. Nah, sekarang Iya. kan Yesus mengatakan tanda-tandanya ada. Tanda-tanda orang yang percaya akan diselamatkan itu ada. Yaitu ketika kalian minum racun maut tidak akan celaka. Itu tanda-tandanya bahwa Yesus menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Sudahkah Pak Ruben minum racun maut? Ya kalau bilang sudah ya saya tidak tahu racun maut. Tapi saya nggak mau coba juga racun maut. Nanti Pak Ruben, Turun Pak Pendeta, kalau kita semua turun. Pak Ruben tinggal pilih rasa stroberi, vanila, Saya coklat. pendeta, Nanti tapi kita bisa belikan. turun kau. Jangan gitu Harus lah, tegas Tobi. kau sama pengikut Nabi palsu ini, harus tegas. Jangan Tunggu iya, hujan. Dia hilang. Udah hilang Pak Ruben. Aman. Dalam nama Yesus hilanglah iblis. Nah, udah, aman Pak Ruben. Aman, lanjut. Gimana Pak Ruben? Kan begini otomatis. Contoh. Iya. Misalnya Pak Ruben mau menjadi bupati. Nah, kalau saya memilih Pak Ruben jadi bupati, apa yang akan saya dapat? Kan begitu. Oh, anak Aduh, ibu nggak akan saya yakin dia jadi bupati deh. anak ibu akan saya pekerjakan nanti di suatu perusahaan besar, Orangnya Bu. pendiam. Oke, kan begitu tanda-tandanya ketika saya memilih Pak Ruben nanti jadi bupati. Nah, terpilih nih, berarti otomatis saya tuntut nih kan. Nah, sama seperti Pak Ruben menerima Yesus sebagai juru selamat, ya saya terima. Nah, ini tanda-tandanya bahwa Pak Ruben kalau menerima Yesus sebagai juru selamat, sekalipun Pak Ruben minum racun maut tidak akan celaka. Sudahkah minum racun maut untuk menunjukkan apakah Yesus menyelamatkan? Nah, boleh pilih rasa stroberi, vanila. Nanti saya kirim. Mau dites Pak Ruben? Coba-coba. Saya boleh bicara? Boleh Pak. Jadi begini, kalau mereka ya yang terima Tuhan Yesus, itu Yohanes 1 ayat 12 mengatakan mereka diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Begitu. Jadi mereka akan memberitakan tentang kabar baik ini, kabar keselamatan ini. Saya tidak tanya itu. Dengan kuasa Yang saya daripada tanya, Tuhan. bagaimana tanda-tandanya kita mengikuti Yesus akan diselamatkan? Kan Yesus nantang itu, sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka katanya. Nah, kalau misalnya ada orang yang lurus pemikirannya, oh, Yesus akan menyelamatkan saya, dia minumlah racun maut itu, bagaimana tuh? Iya. Bentar, ini Pak Josias ini pendeta juga ya Pak? Saya mau tanya ini dengan Pak Yunus ini. Saya mau tanya dulu. Muslim Bapak Kristen Pak? Saya Kristen. Ya saya lihat PT Bapak. Mau tanya apa ke Pak Yunus? Ini kan pendeta dia Pak Yunus sama Pak. Iya, saya mau tanya dulu. Saya mau tes dulu. Ya toh? Silakan. Ya. Pak Yunus, dengan hormat Pak Pendeta, saya mau beritahu dengan Bapak ya. Pak Josias, ya, selamat malam. Ya, sabar berbeda dengan menikmati. Matius 7 ayat 6 Pak. Coba Bapak hayati itu. Matius 7 ayat 6. Coba Bapak hayati. Bentar Pak, sesama pendeta jangan saling mendahului dong. Ya, Bapak hayati itu. Saya cuma titip pesan saja dengan Pak Yunus. Kalau Bapak betul-betul pendeta, Bapak akan menghayati itu perintah Tuhan Yesus itu. Matius 7 ayat 6. Matius 7 ayat 6, orang sabar dengan orang menikmati diolok-olok itu beda. Sekian, terima kasih. Shalom Pak Pendeta. Pak Josias, yang di dalam Yohanes 1 nomor 29, yang mengkiaskan Yesus kepada binatang siapa? Satu. Di dalam Galatia 3:13, yang mengatakan terkutuk di kayu salib itu siapa?
Ya, Polos. jangan engkau mengatakan mengolok-olok. Ya, sebelum pun kami kami membacakan kitab kalian yang sebenarnya sudah mengolok-olok siapa yang kalian jadikan Tuhan. Paham ya, Pak Josias ya? Jangan Anda mengatakan di sini seolah-olah kayak agama Anda diolok-olok. Ternyata Anda sendiri yang mengolok-olok agama Anda sendiri. Pak Ruben biasa saja. Kenapa saya ketawa? Karena memang Pak Ruben orangnya suka ketawa. Makanya saya ketawa. Kau naik, saya pikir kau mau menjawab. Kalau gitu kau harus Senyumannya menjawab. Pak Ruben itu manis. Ya Pak Ruben ya. Jadi kita seneng. Maunya kau jawab tadi pertanyaan saya ke Pak Ruben. Maunya kau bantu. Kalau memang kau menerima Yesus sebagai juru selamat, Yesus memberi tanda-tanda. Tanda-tanda orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, salah satunya ketika minum racun maut tidak akan celaka. Kau berani nggak minum racun maut? Banyak kali cerita kau kalau kayak begitu, kau naik aja, kau modal congor aja kau. Bukan bisanya kau menjawab apa-apa mati. Sejak 8 yang banyak kali cerita kau. Ayo Pak Ruben. Pak izin 1 menit. Pak Ruben ini orangnya santun. Pak Ruben orangnya santun. Dia ini pendeta polos. Dia belum terkontaminasi ya. Dia nggak Pulsanya berani aja tegas tak. karena takut digeruduk. Bentar dulu bang. Gampang Pulsanya dijawab aja ini tak. semua. Harus sebentar dulu bang Tebing. Izin. Pulsanya aja katanya kritis ya pulsanya. Artinya dia ini polos. Pendeta jujur. Belum bisa bermanuver kayak yang tadi. Ya nipu-nipu. Beliau ini masih jujur. Polos dia, mungkin dia pendeta di kampung ya. Mohon maaf ya Pak Ruben ya. Tapi kita senang kok, kita menghargai, cuma lucu. Tidak. Berasal lebih dari bersejahat. Oke, sekarang saya katakan Kalau nggak berani sama dia kau. jujur sama aja. Di Jujur dalam dong ngomong Yohanes kita. 1:29, Di luar di dalam krisis Yohanes pengikut Nabi 21. palsu jelas. Tolong dong, tertulis. saya jadikan momot kenapa sih? Di dalam Yohanes 1 Pelit kali tuh, Ya, Akang. sebentar Tuh. Bunda Rahma, sebentar Bunda. Di dalam Yohanes 1 nomor 29 yang dikiaskan kepada binatang itu siapa? Katakan ya kalau iya. Ayo siapa? Yohanes 1 Ya, nomor kau jelas 29. kau baca lah. Kau baca lah. Loh, kau katanya pandai. Kau coba Pak. Kamu Pak Ruben, baca dong, bacakan dulu biar Yohanes kamu 1 ngerti. nomor 29 Pak Ruben. Woi PPJ, Bacakan lu dulu. mending di bawah aja lu. Di bawah lu PPJ, di bawah. Oh, Udah saya jelaskan ini si sama kalian. Tolobiang. Bacakan. Yohanes 1:29, coba aku baca. Pak Pendeta baca lah Pak PPJ. Pendeta. Bukan. Pak Pendeta baca Iya. Pak Pendeta. Ini nih maknanya dalam. Pengikut Enggak, sama pengikut saya Nabi minta palsu harus baca. tegas. Saya Dalam minta MLM dibaca kita. Pak Pendeta, jangan Kalau disebutkan. Yohanes 29 ini maknanya, lihat anak Tidak, domba saya tidak tanya Allah. makna, saya minta dibacakan. Beda makna. Saya minta dibacakan. Iya. Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Pertanyaan Aduh, saya. Agnus. Aduh, kasih aku moderator, host yang baik hati. Sebentar dulu Ini Bunda. penghujat ini. Sekarang saya bertanya sama kau. Aku cuma minta moderator, Bun. Sama Kang. Lanjut. Sekarang saya tanya, anak domba itu Coba Bunda, merujuk kepada siapa, ini Tobing? kita hilangin aja deh ya. Bye, ganggu Kan aja. domba itu dari tuh tadi. Yesus Cuy. lah. Nyang. Di bawah aja lo. Kenal Apakah udah kudus. katakan iya kalau iya, katakan tidak kalau tidak. Nah, anak domba itu merujuk kepada siapa? Saya tidak Iya, minta artinya makna. begini. Ini maknanya saya mau terangkan, maknanya sangat luas. Karena setiap di dalam imamat itu, imamat 9 itu, domba sebagai penghapus dosa manusia. Nah, Yesus ini sebagai anak domba Allah penghapus dosa manusia. Ini yang digambarkan oleh Nah, sekarang Yohanes. itu kiasannya merujuk kepada siapa, Bang, Pak Pendeta? Binatang apa manusia? Ya ini gambaran supaya kita tahu Enggak, bahwa saya dia minta kiasan gambaran itu merujuk kepada siapa, Pak Pendeta? Iya, Yesus ini. Iya, Yesus dikiaskan kepada apa? Kepada apa di sini maksudnya? Domba sesembelihan. Di dalam Wahyu 5 nomor 6, aku seperti melihat anak domba yang telah disembelih. Nah, sekarang pertanyaan saya, anak domba ini merujuk kepada Yesus. Yesus dikiaskan kepada siapa? Kepada apa? Maksudnya kepada apa?
Dia anak domba Allah, dia anak Allah yang menghapus dosa manusia. Pertanyaan Tidak ada- saya, tidak anak salah domba berpikir. itu dikiaskan kepada siapa? Kepada Yesus. Nah, Yesus ini kenapa dikiaskan kepada dikatakan dikiaskan kepada domba, binatang gitu loh. Pak Ruben aja nggak paham, tapi mau menjelaskan arti kata makna. Iya, penting saya sudah jelaskan bahwa dia itu gambarannya bahwa darah itu sebagai penghapus dosa manusia. Oke, pada waktu Musa melakukan kurban, yang dia sembelih itu manusia apa binatang? Ya, binatang. Nah, sekarang konsep penebusan dosa dicurahkannya darah manusia. Ini konsep penebusan dari siapa? Apakah Tuhan Perjanjian Lama berbeda dengan Tuhan Perjanjian Baru? Jadi begini, karena penghapus dosa itu digambarkan bahwa seperti anak domba penghapus dosa. Setiap Pak orang Pendeta, berdosa pertanyaan setiap saya tahun. begini, Pak Pendeta. Pertanyaan saya begini, Pak Pendeta. Coba Pak Pendeta simak. Tuhan dalam Perjanjian Lama itu menerima penghapusan dosa dengan disembelihnya hewan. Betul? Yang sapi, yang domba, bahkan paling kecil burung merpati. Nah, sekarang kenapa penghapusan dosa harus berupa darah manusia di dalam Perjanjian Baru? Ini Tuhan mana yang menginginkan? Pak Pendeta, itu kayaknya sinyalnya kurang bagus. Nanti DM-in aja ke saya nomor WA-nya ya, nomor HP-nya, nanti saya isi kuota Pak Pendeta ya. Serius. Ya. Ya. Perjanjian Lama, tercurahnya darah hewan, itu salah satu penghapus dosa. Bahkan di kitab Keluaran menuliskan bahwa kotoran sapi, kulitnya harus dibakar habis. Nah, itu adalah penghapus dosa. Nah, sekarang pertanyaannya, di Perjanjian Baru, kenapa konsep penghapus dosa harus dicurahkan darah manusia yang tidak berdosa? Ini Tuhan yang mana menginginkan konsep seperti ini? Jadi Bunda Nora, ada perjanjian baru, perjanjian lama, ada perjanjian kuno. Di perjanjian kuno bunyinya gini, "Sawadikah, beleng naikนะครับลาปังพนมนั่นไง Itu jawaban. Nay, otentelai, bujang telai otenta. Silakan Pak Ruben. Oke, ini saya baca di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 ya. Ini tentang perjanjian ya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam diserahkan, ia mengambil roti dan sudah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecah dan berkata, inilah tubuhku Korintus berapa? yang diserahkan. 2 Korintus 11. 2 Korintus 11. Saya tadi tulis itu 1. Nah, 2 Korintus 11, silakan. 1 Korintus 11. Maaf, 1 Korintus 11. Pak Pen. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. 23, oke. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur atasnya ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikianlah. Nah, pertanyaan saya, 1 Korintus ini tulisan dari siapa? Ya, Paulus, lanjut ayat 25. Nah, pertanyaan saya, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia merujuk kepada Yesus. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Pertanyaan saya, sejak kapan si Paulus itu bertemu dengan Yesus, melihat Yesus memecah-mecahkan roti? Iya, baca dulu terus. Enggak, Ayat saya pengen 25. tahu dulu dong. Iya, oke, saya baca ya. Nah, 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Pertanyaan saya begitu juga. Sejak kapan memecah-mecah roti di depan Paulus? Oke. Jadi begini. Firman Tuhan ini memberi kita pengertian
bahwa lewat perjanjian baru adalah perjanjian darah bagi kita. Ya, makanya anak Allah harus mati bagi kita untuk menebus. Saya tidak tanya itu Pak Pendetaku yang baik hati, yang murah senyum. Saya bertanya, ketika Paulus menuliskan ini, sejak kapan Yesus memecah-mecahkan roti di depan Paulus? Di depan Paulus, ya. Yes. Belum Dia hafal bilang sampai begini, di situ. dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku. Nah, si Paulus yang menulis 1 Korintus ini bukan? Sejak kapan? Sejak kapan Yesus mengatakan di depan Paulus sambil memecah-mecahkan roti itu dan mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku, inilah. Sejak kapan? Ya, Yesus Allah tetap berbicara dengan Paulus lewat firman-Nya. Sejak kapan Paulus menerima firman dari Yesus? Segala tulisannya adalah ilham Allah. 2 Timotius 3:16. Sejak kapan? Shalom. Sejak kapan? Ya, sebentar Stefan. Wassalamualaikum. Pak. Ya, sebentar Bang Stefan. Sejak kapan? Nanti Bang Stefan sama yang lain gak apa-apa. Sejak kapan Paulus bertemu langsung dengan Yesus dan Yesus memecah-mecahkan roti itu? Sejak kapan Paulus ada pada waktu malam perjamuan Paskah? Sejak kapan Paulus tahu tentang penyalipan Yesus? Sejak kapan Yesus dengan Paulus bertemu fisik? Sejak aku jatuh cinta padamu. Pak Paulus oke aja. Pak Ruben oke Ya, aja. wassalamualaikum Mbak. Shalom. Ya, sebentar Bang Stefan. Sebentar dulu. Saya penasaran. Sebentar ya Bang Steven ya, antara Bunda Nora ini urusan rumah tangganya belum kelar nih, bentar ya. Nanti. Lanjut saja, Pak. Lanjut saja. Iya. Iya, yang sabar ya. Ini Kristennya kan Iya. ada 4 nih, Pak Ruben, Petro, Pak Anak Batak Maco, sama Pak Stephen. Yang tertib ya, jangan ada. Iya, saya sedikit ini ya. aja sama Pak Ruben, nanti yang lain sambung ya. Saya karena mau apa juga. Saya juga bingung sejak kapan? Sejak kapan Paulus ada di perjamuan Paskah? Sejak kapan Paulus menghadiri penangkapan Yesus? Sejak kapan Paulus menyaksikan penyalipan Yesus? Sejak kapan Yesus memecah-mecahkan roti dan meminum anggur, mengkiaskan itu adalah darah dan tubuhnya? Sejak kapan Pak Ruben? Tolong saya, sejak kapan? Sejak Paulus bertemu dengan Yesus gitu. Ya. Ya. Itu sehingga orang mesti baca Alkitab dulu ya. Mesti baca banyak Alkitab dulu. Pak Ruben. Kisah para Rasul 9. Pertama kali Paulus mengakui kebohongan dia di dalam Kisah Para Rasul 9, Kisah Para Rasul 22 dengan Kisah Para Rasul 26. Kesaksian Paulus kepada Raja Agripa itu juga berbeda Pak Ruben. Tipu-tipu si Paulus. Kisah Para Rasul 9 dia mengatakan seperti ini, Kisah Para Rasul 22 dia mengatakan seperti itu, Kisah Para Rasul 26 dia mengatakan dia tidak rebah ke tanah, dia tidak sendiri rebah ke tanah, dan dia tidak mengatakan bahwa dia buta. Kenapa? Kisah Para Rasul 9, 22 dia mengatakan buta, 26 dia tidak ada mengatakan dia buta. Jangan. Pertama kali dia mendengar suara Yesus di padang gurun ketika perjalanan ke Damsyik, itu dia sudah berbohong. Oke. Enggak, kalau memang tidak mau bahas itu, saya kayaknya nanti beginilah Pak Pendeta. Saya pengen sekali ada tuh yang ngomong Kristen. Oke, Bunda Nora, oke Bu Nora, oke Nora, saya akan pelajari lagi kenapa bisa dituliskan Paulus seperti ini sementara Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus. Maunya begitu dong Pak Pen, biar enak kita. Ya, kita baru bernarasi kayak pertobatan Paulus. Saya tidak, bukan pertobatan. Enggak, cerita di dalam yang tadi 1 Korintus 11 yang ditunjukkan sama Pak Ruben, itu si Paulus menceritakan seolah-olah itu terjadi di depan matanya Paulus.
Yesus memecah-mecahkan roti, meminum anggur, mengkiaskan roti itu sebagai tubuhnya. Gak ada Pak Ruben. Anda cari pun dimanapun surat, tidak pernah tertemukan Paulus bertemu fisik dengan Yesus. Pak Ruben, senyumnya jangan kayak gitu dong. Yang manis sedikit, coba. Maju Pak Ruben. Nah, ini begini. Kan orang begini ya. Begini, di dalam firman Tuhan ini mengajar begini. Yesus menjanjikan penghibur itu bagi kita. Nah, siapa penghibur? Ini juga datang kepada Paulus, Roh Kudus itu. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 26, jadi penghibur itu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi Roh Kudus ini mengajarkan segala sesuatu. Yang mengajarkan segala sesuatu itu Roh Kudus atau Paulus? Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan akan semua Bang, yang itu telah nggak ada Roh Kudus, Roh kebenaran yang ada, Bang. Shalom, selamat malam. Ya. Malam-malam Pak Stefan. Iya. Bang, Begini itu ya, Roh Pak. kebenaran, Bang. Iya, shalom. Shalom, Iya, shalom. Jadi gimana? Mau ganti orang atau gimana? Kalau mau ganti orang sama yang lain aja lagi nggak apa-apa? Ya tidak Bu, begini. Kita akan berbeda narasi. Bapak dan saya juga berbeda persepsi kan? Iya, berbeda pengertian juga, penafsiran juga berbeda. Kalau untuk saya begini Bu, ya tanpa mengurangi sukacita kan? Ya. Memang yang Ibu katakan Paulus itu bertemu dengan Tuhan kan melalui penyataan roh, melalui penglihatan pada waktu di kota Damsik. Tetapi pada waktu Paulus memecahkan roti, memang secara spesifik itu tidak ditulis di dalam Alkitab. Di mana Paulus memecahkan roti? Memang itu pada waktu Paulus memecahkan roti tidak tulis di dalam Alkitab. Dan sebagai orang Kristen Bukan di mana Paulus memecahkan roti, Bang Stephen. tidak ada Bu. Paulus tidak Jadi bertemu kenapa dengan Abang bilang Paulus memecahkan roti? Iya, tetapi Ibu kalau kita melihat sejarah itu, ketika Paulus bertemu dengan Tuhan, ya kan, Bapak Pendeta, pada waktu dia bertolak, kalau tidak salah itu di kota Damsik kan, dan dia dapat penyataan roh. Hanya saja umur Paulus itu tidak ditulis, ya kan Pak Pendeta? Iya benar Bu, memang tidak ditulis umur Paulus berapa. Yesus itu memang kalau untuk saya Bu, Ibu dengar dulu. Yesus itu sudah ada di zaman Paulus. Tetapi dalam kisah para rasul itu baru ada penampakan dia bertemu dengan Tuhan. Itu secara pribadi melalui penyataan roh. Tetapi sebelum itu Anda bisa memberikan satu bukti sama saya bahwa Paulus di zaman Yesus? Aduh. Dek, ambil dulu kucing itu, Dek. Digigit kabel. Bisa ya nggak? bagaimana Bu? Anda bisa membuktikan pada saya Yesus sejaman dengan Paulus. Suruh keluar kucingnya. Iya, kan begini Bu. Gimana? Pembuktiannya, Bang. Saya butuh pembuktian. Saya nggak butuh begini, Bu. Saya butuh pembuktian. Yesus itu memang sudah ada di zaman Paulus. Pembuktiannya di mana bahwa Yesus menyebutkan nama Paulus? Memang nama Paulus itu nanti ada di dalam kisah para rasul, tetapi Jadi narasi dari mana Anda bisa mengatakan bahwa Yesus sejaman dengan Paulus? Di mana pembuktiannya, Bang? Anda bisa berasumsi, saya juga bisa dong. Adik, ambil deh, adik, digigit itu, bawa keluar adik. Abang mengatakan Yesus sejaman dengan Paulus, pembuktiannya dari mana? Baik, Kalau Anda tidak bisa sebenarnya- membuktikan pembuktiannya, sebentar, Petro, sebentar, dari umum ya. sebentar. Kamu itu terlalu baik. Santai Bang Petro, Sebentar. atu-atu ya, atu-atu. Om. Saya minta Bang Begini, Stefan. Bu. Kamu Stefan, terlalu baik Iya, bertanya. memang saya saya nggak mau Kamu begini. jawab. Saya nggak mau begini, Bang Stefan. Saya mau ada iya. bukti bahwa Paulus lahir Yesus memang sekitar tahun 5 Masehi.
Cuy, Paulus lahir waktu 5 Masehi, sementara Yesus di abad 1. Abad 1, abad 5 jarak berapa tahun itu? Ya. Jangan boto-boto sama saya. Bang Stefan, bisa nggak Anda membuktikan? Itu saja. Ya, kalau memang begitu ikut saja narasi Ibu. Kita belum, untuk sementara belum ada data yang kuat. Oke, saya terima. Iya. Silakan Iya. lanjutkan. Iya. Berarti Tetap- tidak bisa dong? Tidak bisa Iya. diklaim Kalau bahwa untuk Yesus di zaman sementara Nabi Paulus. ini belum ada data yang cukup, karena nama Paulus itu nanti ada tak kala Paulus itu bertemu dengan Tuhan dalam Kisah Para Rasul, itu pun melalui penyataan roh, tidak secara jasmani. Tetapi kalau melihat dari segi pandang Paulus itu, kira-kira Paulus itu seumur dengan Petrus dan murid-murid lainnya, kira-kira seperti itu. Kan di dalam Bible itu firman Tuhan katakan banyak yang tidak ditulis, Bu. Iya, kalaupun ditulis Firman Tuhan yang semua, mana, Bang? Bang Stefan. Sabar Firman Tuhan dulu. siapa yang menyampaikan? Di dalam Alkitab itu, Bu, banyak ayat-ayat yang memang tidak ditulis. Pertanyaan Itu- saya bukan begitu. Pertanyaan saya begini, di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, pertanyaan saya, firman yang diterima Yesus ini berbunyi apa dan disampaikan kepada siapa? Mereka itu merujuk kepada siapa? Iya, begini, Bu, untuk sementara ini memang saya belum punya data yang kuat. Iya. Oke. Karena nama Berarti- Paulus itu nanti Berarti ada tidak bisa dalam- dibawa ya? Iya, Sebentar, iya, Bang iya. Stefan. Berarti tidak bisa dibawa ya bahwa Iya. firman yang diterima oleh Yesus itu bukan berarti yang dituliskan oleh Yohanes, Markus, Lukas, betul? Betul. Lanjut saja, Bu. Berarti Injil Matius, Markus, Yohanes, Lukas ini berdasarkan dari mana? Ya, bagaimana, Bu? Berdasarkan dari mana? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yes. Iya. Kalau menurut kami, orang Kristen, Injil itu ditulis itu oleh murid-murid Yesus. Iya. Sejaman atau tidak? Kalau untuk narasi saya sejalan. Karena apa, Bu? Sejaman. Sejaman, karena murid-murid, Ibu dengar dulu, karena murid-murid Yesus itu, mereka hidup setara dengan Yesus. Oke, pertanyaan saya. Oke. Satu murid Yesus yang menuliskan bahwa Yesus waktu disalibkan, muridnya yang 11 itu berada di depan Yesus. Iya, bagaimana, Bu? Sebutkan salah satu murid Yesus yang dari 11, bukan yang 12 ya. Adik, jangan dek, kena listrik. Itu berada di depan Yesus pada waktu Yesus disalibkan. Maksudnya murid Yesus. Yes. Iya, pada waktu Yesus itu memang disalibkan, memang murid-murid Yesus itu semuanya ada di situ, Bu. Tidak ada yang tidak ada. Oke, saya bacakan di sini ya. Saya bacakan ya, Bang. Sebentar ya, izin ya, Bang. Oke, saya bacakan. Di dalam Markus 14 nomor 50. Silakan Abang buka. Di situ dikatakan apa? Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Iya, memang pada waktu itu memang Ibu kalau menjelaskan itu harus memang secara ilmiah. Loh, enggak, Bang. Kok secara ilmiah Alkitab di dalam begini, Bu. Markus 14 kok Iya, ilmiah, Bang? Alkitab ini harus dipandang dan dimengerti dengan cara Alkitab sendiri. Oke, kalau begitu sebutkan Bukan satu nama dengan cara saja. perseorangan. Satu nama. Oke, Bang. Satu nama saja murid Yesus yang berada di depan kayu salib Yesus. Satu nama saja. Saya pengen tahu. Tercatat di mana, Bang? Dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tercatat di mana satu murid Yesus saja yang berada pada waktu Yesus disalibkan. Memang kalau di sana Ibu tidak ada penampakan. Iya. Kalau semuanya tidak ada, Bang. Jadi statement yang argumen yang Abang berikan kepada saya ini berdasarkan apa, Bang? Kami hanya tahu itu murid-murid Yesus itu pada waktu Yesus disalibkan,
Itu mereka ada. Tahu dari mana abang? Tahu dari mana abang? Abang tahu dari mana? Pada waktu Yesus disalibkan semua muridnya ada. Sementara saya baca di Markus, semua muridnya itu kabur, melarikan diri, Bang. Abang tahu dari mana? Kalau abang memang tahu, tunjukkan satu nama saja dan di mana tertulis bahwa dia itu berada pada waktu Yesus disalibkan. Yohanes saja pas kabur bang, selopnya tinggal kok nggak salah. Pak Ruben, senyum dong. Pak Ruben. Ada yang turunkan ya? Nggak ada. Saya moderator, nggak ada. Di mana jemaatmu, Pak? Nggak ada. Wah, ini seperti penyaliban nih, model kabur ya, model hilang ya. Nggak begitu Bunda Nora. Sebentar, teman. Pak Ruben, waktu aku bilang, Pak Ruben, kemana kok kabur? Dia begini. Dia bilang gini. Iya, Bunda Nora. Pak Ruben bilang gini, jemaat saya ternyata tidak bisa bantu saya. Bukan, itu sedang mempraktekkan Bunda. Begitu Bunda bilang murid-muridnya Yesus kabur, dia ngikutin nih, ninggalin Pak Ruben sebagai tumbalnya nih. Pak Ruben, gimana tuh Pak Ruben? Assalamualaikum warahmatullahi taala, Bang Blender. Waalaikumsalam. Enggak, muka Pak Ruben sedikit. Jangan, semangat Pak Ruben, semangat. Semangat Pak Ruben. Bagaimana nih pertanyaan susah-susah? Halo. Hey, pertanyaan. Tunggu dulu. Pertanyaan Iya, susah kalau itu susah itu. Pertanyaan itu susah. Hey. Susah Pak Ruben. Pak Ruben. Jadi gini lah. Do you speak English? No, I cannot speak English because I speak Thailand. Thailand นะครับไล่เป็นนังขับเลยเป็นนังทางเลย สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะนะครับไล่มันนังขับเลย ครับนายเป็นไทยไลน์ นะครับไหม Sareha. Jordan Nara. Naha. นะครับอะไรครับหนุ่ย Pak Ruben ngakak. Luki naka anoki ma adone ma aki ma paciote ke bangke ya gitu. Pak Ruben, kita berbicara bahasa kita saja ya Pak Ruben ya. Ya udah nih Petro tadi dia mau ngomong sama Bunda Nora nih. Nih Petro mau ngomong ya, Bang Petro ya. Kalau Petro nggak mau, malah. Oh iya. Kasih Udah, si Petro, blender, diam dulu ya, Petro. kasih si blender. Oh ini blender nih, ini Bang blender nih tugasnya nih. Bang Petro. Kau sama aku, Bang Petro. Yakobus ada di bawah kaki salib Yesus. Ya, kau sama aku ya, Petro. Pak Ruben, kenapa tidak tahu Ruben? Ya, Tidak baca tahulah. Alkitab kah? Iya. Ya udah, kau le maju. Ada Maria ibu Tahulah. Yesus di bawah Diam. kaki salib. Petro diam dulu. Udah. Kau diam dulu, santai. Ya, oke. Sekarang dilanjutin Bang Blender sama Petro nih, udah bener. Petro, Ya, gas kau sama Petro. aku, Petro. Dah. Ayo, kau sama aku, Petro. Gas. Nah, Yesus lahir tahun 1 Masehi, Paulus tahun 5 Masehi, selisih 4 Mana buktinya? tahun umurnya Yesus dan Paulus. Mana Muhammad buktinya? tahun 570. Nggak usah aneh-aneh kau. Nora. Nggak usah kemana-mana, woi. Selisih tahun 1, tahun 5 berapa abad? Kau pikir 1 abad, 5 abad? Bang Petro santai, jangan kayak orang mau tenggelam. Nih, Makanya Allah santai. Subhanahu wa taala memuliakan. Nggak usah kau kemana-mana bicara. Hei. Nggak usah kau congor, kau aja panjang kali. Laga congor kita di sini. Simon, Yohanes. Kau sekarang ada poinnya kalau diskusi. Ayo dong. Gantian masa Ya udah, kau ngomong pelan-pelan satu-satu kalau bicara. Jangan panjang kali congor kau. izinkan saya bicara dong. Ya bicara kau pada poinnya kau bicara. Nikah sama orang yang baik hati kayak Ruben. Ya udah, kau sama aku. Apa mau kau tanya? Siapa murid yang dibawa kaki Yesus? Kau sama aku, apa yang mau kau tanya? Yohanes, ada Yakobus, ada Maria ibunya. Apanya kau bilang? Nah, Kau mau tanya apa? Apanya kau? Kau mau diskusi sama aku? Kau tanya, silakan kau tanya. Gimana sih ini Islam ini? Kalau diskusi mau Iya, kau poinnya saja lah. Kau bertanya.
Jadi Kak, selisihnya Yesus dan Paulus hanya 4 tahun umurnya. Dari mana kau tahu? Allah mengajari saya. Dari mana? Dari mana kau tahu? Hei, dari mana kau tahu? Saya tahu karena Allah telah memberikan. Dari mana? Bagaimana Allah bicara dengan kau? Setiap saat Allah berbicara kepada saya. Bagaimana caranya? Bagaimana kau tahu dia itu Allah? Apa urusannya dengan ngaji? Penipu. Bagaimana kau bilang Allah penipu? Apa urusannya dengan bacaan Al-Quran kau bacakan itu? Tidak mungkin. Kenapa kau tidak pede dengan Kristen kau? Kenapa kau tidak pede dengan Kristen kau? Saya kasih Injil. Kenapa kau pakai Al-Quran? Kenapa kau pakai Al-Quran? Kenapa kau pakai Al-Quran? Kenapa kau tidak pede dengan Kristen kau? Ada Injil. Pede kau dengan Kristen kau. Kau gunakan haleluya atau apa? Salib kau gunakan. Kenapa kau pakai Al-Quran? Buat malu aja kau. Pede kau dengan Kristen kau. Jangan menumpang-numpang kepada Islam. Kenapa? Kenapa? Nggak pede kau? Jadi tadi orang tanya, siapa di Kenapa? Yesus? Memang harus menggunakan Islam, harus gitu memang harus gitu. Untuk misionaris, ya, menggunakan bahasa Al-Quran untuk misionaris, gitu memang. Harus gitu. Nggak pede kau dengan Kristen kau, pede kau dengan ajaran kau Kristen kau. Kau ajarkan kekristenan kau dengan menggunakan Yohanes. Jangan kau pakai Al-Quran. Kecongor pun jadi kita, kalau kecongor tolong. Mana orangnya? Blender. Mana? Blender panas, no blender. Bukan panas Pak Pendeta. Bang Blender itu punya nafas ranking, itu keren. Pak Ruben sabar ya Pak Ruben ya, Pak Pendeta. Pede lah kalau mau diskusi, ayo diskusi. Cuman pede lah, jadilah Kristen sejati. Kita diskusi yang santun, kita di satu Indonesia yang bermacam-macam kepercayaan ya, budaya, cara kita ya, kita saling menghormati lah, saling menghargai kepercayaan orang lain. Itu yang kami mau Pak Pendeta. Itu yang kami mau. Tapi tadi apa? Dia berbicara Kristen menggunakan Al-Quran, sedangkan dia tidak ngerti ngaji kan? Melecehkan itu namanya. Shalom, selamat malam. Salam tutup. Ya silakan kalau mau diskusi. Ini ada Bang Batak Maco juga mendampingi Bang Pak Pendeta, ada Pak Sandro. Silakan kalau mau diskusi. Tapi yang santun ya, jangan kasih Petro ya. Suara saya kedengeran kecil apa gede Pak Pendeta? Aduh ketawanya manis ampun manis Hehehe, Pak Pendeta keren. Lanjut. Oke. Sandro ini agama apa? Kristen dia. Shalom. Shalom, Ya. shalom. Cuman aku mau tanya. Ini gimana sih Batak? Batak ini loh, Batak ini kalau nggak ngomong diturunkan aja. Silakan kalau mau. Boleh saya tanya ya? Yang membuat aku penasaran kemarin kan hari Sabtu acara Paskah semalam ya, Paskah ya? Ya, umat Kristen merayakan ya? Benar nggak? Acara Paskah tuh apa? Paskah minggu depan. Hah? Kapan Paskah? Paskah itu minggu depan. Sabtu ini, Sabtu sekarang. Sabtu depan, bukan semalam. Paskah itu apa? Paskah itu apa? Paskah itu kebangkitan. Paskah itu memperingati. Kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus. Itu kenaikan Yesus Kristus. Terus kalau dulu kenaikan Isa Al-Masih, sekarang udah diganti sama yang lain. Bukan. Paskah itu kebangkitan Yesus Kristus, kenaikannya nanti di bulan Mei. Oh, kebangkitan. Oh, wafat itu wafat. Begitu Ben, kau tanya. Paskah ini kalian ngambil tradisi dari mana? Iya, maksudku waktu dan ketentuan itu ditentukan dari mana gitu loh. Bisa jadwalnya itu apa gitu loh. Dari mana datanya? Ditentukan bisa bulan ini. Iya, kalau soal tanggalnya sih itu mungkin sudah dari apa ya? Dari mana? Dari yang mengatur kalender apa ini? Kalender. Aduh, kok kalender? Contoh kami gini ya. Sandro, contoh kami gini ya.
kami jadwal Ramadan, Lebaran, ya kan? Itu Menteri Agama mengumumkan berdasarkan dari hilal, langit ya, hilal, penampakan langit. Artinya apa? Itu ada ketentuannya, bukan sembarang. Dan Menteri Agama pun tidak bisa sembarang dia. Ketika hilal sudah nampak, baru disampaikan. Ada. Nah, yang pasca ini dari mana itunya gitu? Bisa tahu tanggal ditentukan bulan ini gitu? Ada nggak kira-kira? Iya, itu udah dari perhitungan apa kalender juga toh. Kayak gitu. Kalender mana? Nah, jadi ya kalender yang sekarang Bapak pakai ini kalender apa? Iya, datanya dari mana? Ada ditentukan kalender, misalkan kebangkitan tanggal sekian, bulan sekian gitu, ada nggak? Nah, kalau ini sih memang saya masih belum sempat pelajari, tapi yang sebatas pengetahuan yang saya sudah sempat tahu, ya kenapa bisa dapat di tanggal-tanggal tersebut, yaitu kan Nah, iya itu. kayak gitu. Iya, iya. Nah, dari yang orang yang sudah mengatur tanggalnya itu, jadi kan ada perhitungan, makanya bisa kena di tanggal sekian gitu. Nah, jadi setiap tahun juga tidak muluk-muluk sama di tanggal 20, tidak. Tahun depan lagi pasti bakal berbeda. Nah, tapi itu semua kan ada hasil perhitungan. Iya, iya. Hasilnya ada nggak perhitungannya dari data di kitab kalian gitu? Nggak tahu nggak dari mana? Dari mana didapat ini datanya gitu? Sumber ada, kan sumber ada Pak, sumber ada. Dari Alkitab tentunya. Ada di Alkitab Pak Pendeta ditulis gitu bahwasanya entah ada kan ketentuan kebangkitan gitu. Karena kan tanggal kan nggak disebutkan kan? Iya, jadi begini Pak Blender. Misalnya tentang kelahiran Yesus. Ya, tentu kelahiran Yesus ini tidak tepat di tanggal 25. Tetapi disepakati bahwa Tuhan itu pernah datang. Dan juga ada data-data menunjukkan bahwa dari orang Majus datang, dari situasi, dari keadaan, zaman, itu juga mencatat bahwa kurang lebih dia jatuh di hari atau bulan yang begini, bulannya. Jadi data kita lengkap itu sebenarnya. Begitu Pak Blender. Ya, itu memang Pak Pendeta memang dapatkan ketentuannya itu ada Pak. Kalau kami kan memang misalnya kayak Nabi Muhammad lahir ada tanggal berapa 12 Rabiul ada gitu loh. Nah dari Kristen ini pihak kayak gini wafat kan, kenapa kebangkitan kenaikan? Setahu saya wafat Isa Al-Masih itu kan, dulu kan bulan 5 itu kenaikan sama wafat yang setahu saya. Nah, ini kemarin ini kebangkitannya, bangkitan apa kenaikan? Kenaikan. Nah, kematian itu kan masih hari Jumat. Hari Jumat ini itu Jumat Agung. Itu menandakan kematian Yesus Kristus. Kematian. Jadi ini kematiannya sudah diacara Sudah diadakan belum? Kan hari Jumat ini. Kematian. Tanggal mananya kebangkitan wafat itu kematian cumananya? Kemarin ini salah Pak Ben, saya ajarkan sedikit ya. Kan kematian itu hari Jumat. Kan dia 3 hari matinya kalau dihitung Sabtu, Minggu, Senin. Kalau nggak Senin, Selasa tuh kebangkitannya. Jadi jangan ngarang-ngarang, nggak ada kebangkitan hari Sabtu, nggak ada. Apalagi hari Minggu. Kalau dihitung 3 hari, hari Senin tuh kebangkitannya. Lanjut Bang Blender. Oh iya. Oh jadi kematian dulu baru kebangkitan ya kan? Kabar forum debat ini mewakili Kristen atau Islam ini? Islam. Pak, forum dia kan hostnya dia. Udah, tapi klarifikasinya salah itu. Enggak, kan seharusnya kematian dulu baru kebangkitan, bener kan? Iya, kematian ya, kan? dulu. Kematian baru kebangkitan. Baru kebangkitan. Berapa hari selisihnya ini kebangkitan ini? Ya, 3 hari. 3 hari ya? Hari Tapi Jumat. Gini loh. Minggu, ya, kan kejadiannya kan hari Jumat. Ya kan? Jumat pukul 3 dia masih mengatakan Eli Eli lama sabatani, benar ya? Masih hidup ya? Nah, pergantian waktu Yahudi yaitu pukul 18.00 sore, jam 6. Pergantian waktu. Benar ya? Benar nggak? Benar nggak, Sandro? Ya. Dari kita hitung dari Jumat ya. Jumat jam 18 sampai Sabtu jam 18 1 hari. Sabtu jam 18 sampai Minggu jam 18 2 hari. Minggu jam 18 sampai Senin jam 18 3 hari. Nah,
Minggu pagi udah hilang jasadnya. Berapa hari itu? Berapa hari itu? Coba? Minggu pagi jasadnya hilang. Berapa hari itu? Coba? Iya, hari ketiga. Hari ketiga ya. Karena hitungan hari ketiga. Tetap Hari, 3. jadi yang 3 hari selisih dari jam 3 pukul 3 sampai dengan pukul 18 3 jam itu dihitung satu hari. Iya, seperti Iya. itu. Iya, benar. Hitung, oh berarti satu hari bukan 24 jam, bukan? Oh, beda perhitungan Yahudi. Satu hari bukan 24 jam ya, bukan? Satu Iya, hari 24 jam. Iya, perhitungan waktu dulu beda, Bos. Oh, jadi gini ya Sandro. Sandro gini aja. Coba Anda check in ke hotel. Udah. Check in jam 11 pagi siang, check outnya jam 12. Berapa hari itu? Satu hari nggak? Kalau saya minta sama Anda bayar 2 hari mau nggak? Pak, kan saya 2 hari. Mau nggak? perhitungan waktu Yahudi dan perhitungan waktu sekarang itu kan sudah berbeda. Nah, ini Anda check in jam 11 ya, jam 11 siang hari Sabtu. Check outnya jam 12. Saya minta Anda bayar 2 hari. Mau nggak? Mau nggak? sudah beda kalau Anda mau pakai. Lah udah beda semana. Itu udah beda. Begini, Karena perhitungan tetap kita pergantian kan 24 waktu berubah-berubah, tetapi hari tetap 24 jam, Bos. Kalau pergantian waktu berbeda-beda kita semua. Ya kan? Jadi pukul 3 hari Jumat, selisih 3 jam itu, Anda katakan satu hari. Pantas nggak satu hari dikatakan? Satu hari itu ada pagi ada malam kan? Di siang ada malam kan? Satu hari kan? Gambarannya seperti ini. Kayak kita ini saya kasih contoh sederhana ya. Kita sabar dulu, kita nggak usah hitung 24 jam. Gambarannya seperti ini. Contoh nih, kita di jam 11. Nah, dan kalau masuk jam 1 pagi, itu kan sudah pergantian hari. Benar, itu bukan? untuk Walaupun Indonesia, Bos. Untuk Yahudi. Kan saya kasih gambaran yang mirip seperti konsep itu. Nah, kalau Pak kasih waktu 24 jam, iya benar 24 jam. Tapi pada waktu itu orang kan perhitungan orang Yahudi kan seperti itu, makanya dikatakan 3 hari. Nah, seperti halnya itu tadi. Satu hari berapa jam sih Yahudi? 24 jam, iya tetap. Ya udah 24 jam selesai. Perhitungan lanjut harinya itu seperti yang tadi saya Hitung sebutkan hari tadi. bukan hitung jam. Pak Blender jangan salah. Hitungnya hari. Bukan Hari. jam. Oke. Iya. Hari Jumat jam 3. Jumat. Sabtu, Jumat. Minggu pagi-pagi. Ya, Minggu Jam pagi. 1 kan sudah hari berikut. Nah, ini Jumat Sabtu Minggu gitu dihitung. Jumat Sabtu Minggu gitu. Ya. Jumat yang hari Jumat itu satu hari itu hanya 3 jam aja waktunya, dihitung satu hari 3 jam. Iya, tetap terhitung satu hari kayak tadi. Tetap terhitung satu hari 3 jam. Kalau dia sudah berpindah dari jam 11 ke jam 1 itu kan sudah perpindahan, sudah masuk hari berikutnya. Nah, oke, sudah sebenarnya ini udah clear, nggak perlu dibahas. Lanjut bahas yang lain, Pak. Bukan, ya kayak kita kan sekarang belajar ya kan, yang namanya satu hari itu kan 24 jam. Makanya Sandro nanti berarti gini aja. Teman-teman ya, mana tahu ada resepsionis ya yang kerja di hotel. Kalau check-innya hari Sabtu, check-out jam 11, hitung 2 hari minta suruh bayar. Ya, bilang aja gitu. Dulu Bang Gitan kayak gitu bilang, coba mau nggak? Gitu aja. Kan artinya kan menghitung hari, ya kan? Nah, dari check-in jam 11, check-out jam 12 besok dari Minggu, ya kan? Pak, 2 hari, Pak. Loh, kenapa? Ya, gini loh Pak, kita hitung aja lah. Yesus bangkit di hari ketiga, Bapak hitung berapa? Gitu caranya. Cair, 2 hari, mau nggak? Ya kan? Cair tuh. Kan nampak nanti KTP-nya kan? Resepsionis hotel, kan nampak KTP-nya Kristen. Wah, Pak, 2 hari nih Pak bilang. Ayo, mau nggak bilang? Gitu. Ya kan? Beda konsep, Pak. Nggak bisa Loh, kok beda dipaksakan. konsep gimana? Tapi konsep Anda mengatakan 3 jam di situ dikatakan 1 hari. Kan itu pemahaman Anda kan, karena iman. Makanya kita yang logika saja lah. Ayo nanti dicoba ke Anda. Coba mau nggak, terima nggak Iya, gitu? kalau Jangan perhitungan hanya hotel bilangkan itu orang sudah saja beda. gitu. Ketiba diri sendiri nggak mau kan nggak cocok, egois namanya. Ya kan? Nggak, bukan egois, justru Pak itu yang terlalu memaksakan pandangan Bapak dengan pandangan perhitungan tidak. Yahudi. Tidak, perhitungan Yahudi tetap 24 jam 1 hari. Pak, Itu loh. Tadi saya sudah kasih gambaran. Nah, kalau orang Yahudi itu kan masuknya hitung jam 6 gitu kan. Itu sudah Sore ya, pergantian waktu jam 6 sore. Ya sudah.
Nah, itu tidak Eli Lama Sabatani jam 3 hari Jumat, jam 3 sore. Jam 3 itu masih dari jam 3 ke jam 6 itu hitung 1 hari. Ya, Anda hitung 1 hari itu. Iya, sudah masuk 3 jam dalam 1 hari itu hanya 3 jam Anda hitung 1 hari. Iya, itu perhitungan orang ya 1 hari ya. Iya, Jumat, Sabtu, Minggu. Hitungannya nggak seperti itu ya. Saya pikir hitungannya gini loh. Sabtu jam 6 sore sampai Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore 1 hari. Ya kan? Macam rental atau macam apa, check in hotel. Kan begitu. Hitungan saya. Kalau hitungan kalian, kalau seperti itu, ya udah nanti di hotel resepsionisnya mana tahu ada KTP Kristen gitu aja buat, Pak. 2 hari Pak bayar, Pak. Alasannya kenapa 2 hari bilang? Pak, kita hitung Pak Yesus bangkit di hari keberapa Pak bilang. Kita hitung. Cair tuh. Sudah bilang konsep hotel berbeda Pak. Enggak usah. Kok berbeda? Sama dengan konsep hotel. Tidak. Itu konsep kalian mengatakan hari itu. Lucu mana? Nggak boleh gitulah. Jangan hanya membilangkan orang ketika kalian dibuat seperti itu nggak terima. Kan lucu namanya. Jangan. Itu konsep yang dibuat-buat gitu loh. Begini. Konsep yang dibuat. Begini, Anda mengatakan seperti itu, Anda paksakan berdasarkan iman. Nah, ketika dibuat kepada Anda seperti itu, terima nggak? Kan nggak terima kan? Nggak boleh gitu. Secara umum kita bahas, jangan karena iman. Secara umum kita bahas 1 hari 24 jam, bos. Nggak ada dalilnya 3 hari. Yang namanya 1 hari itu, kan hitung hari. Yang namanya hari, ada pagi, ada siang, ada malam. Hari. Tetapi ketika 3 jam, Anda sebutkan hari. 1 hari kan terhitung dari mana? Nah itulah. Jadi kalau Anda mengatakan Jumat itu dihitung 1 hari, Sabtu, Minggu dihitung 1 hari, ini pun Minggu pagi nih hitungannya. Minggu pagi loh udah hilang, bukan Minggu sore. Nah kalau memang konsepnya seperti itu kan nggak salahnya juga. Apabila dibuat kepada Anda gitu loh. Ketika Anda check in, tengok Kristen, sampaikan aja resepsionis. Coba, jangan mau enaknya saja gitu loh. Hitung 1 hari yuk. Hari Sabtu Anda check in, hari Minggu Anda check out. 2 hari bayarnya. Berani nggak? Mau nggak gitu? Itu 1 hari loh. Jam 11 siang, jam 12 siang, 1 hari itu kan? 2 hari itu kan? Nah gitu, jangan mau enaknya saja bos. Bukan mau enaknya saja Pak. Itu. Silakan Pak. Ya, hitungannya Bang, konsep Tritunggal juga itu Bang. Pak Pendeta Yunus mau menjelaskan, silakan. Maksudnya gini loh, kita edukasi di sini banyak yang nonton. Yang seadanya saja lah. Jangan ada gini loh, ketika ada anak-anak remaja menonton yang imannya belum kuat, ketika konsep hari saja pun menyalah, kan merusak ini. Jangan. Nggak boleh. Ini kalau memang itu salah. Jangan ada pembodohan. Edukasi kita ini bukan hanya orang dewasa aja, remaja mungkin menonton. Masa setengah hari 3 jam dihitung 1 hari gitu loh. Jangan, nggak boleh gitu. Yang seadanya aja. Kalau memang itu kejadiannya udah untuk direnungkan pihak Kristen, kami nggak memaksa kok. Silahkan. Yang penting kami cuma menyampaikan. Tadi sebenarnya. Ya gambarannya yang benar. Kalau yang salah nggak boleh lah dibiarkan. Ke jam 1 pagi itu pun sudah terhitung 1 hari. Walaupun hanya dalam jangka waktu 3 jam, masuk jam 1 pagi ya sudah terhitung 1 hari. Itu gambaran sederhana karena bisa dipahami. Tapi kalau mau disamakan dengan konsep hotel reservasi itu sudah berbeda. Memang tidak cocok. Di mana bedanya? Hitung 2 hari kan? Anda masuk hari Sabtu, pulang Minggu. Hotel akan hitungnya 24 jam seperti itu. Nah, kalau jadi Yahudi nggak Anda hitung 24 jam? Hitung 24 jam. Tetapi waktu pas mau berpindahan masuk ke jam 6 itu sudah masuk 1 hari. Kayak gitu. Dari mana Anda tahu? Oke, sekarang baik ini. Sekarang Anda check in-nya jam 10. Check in-nya jam 10. Biasa kan check out jam berapa? Jam 2 ya? Biasa check out jam 2 ya? Oke, Anda check in-nya jam 11. Udah. Check in jam 11 siang. Itu kan biasa check out jam 12. Coba, dihitung nggak tuh? Mau nggak Anda dihitung 1 hari? Lanjut lagi bilang, udah. Anda check in jam 11 siang. Kalau jam 2 kan check out kan, batas terakhir kan? Oke, lanjut lagi ya 1 hari ya. Besoknya Anda check out. Mau nggak Anda bayar 2 hari tuh? Mau nggak? Mau nggak bayar 2 malam? Mau nggak kira-kira? Anda check in hari Sabtu. Hari Sabtu jam 11 siang Anda check in. Biasa check out jam 2 kan? Dah, lanjut hari Minggunya siang. Jam 12 Anda check out. Dah, Anda dikenakan 2 hari. Mau nggak?
Mau nggak? Mau nggak kira-kira? Dikenakan 2 hari. Padahal Anda masuk jam 11 loh. Biasa kan check out jam 12 ya. Jam 12 ya. Jam berapa check out? Nah, mau nggak? Kira-kira gitu. Sudah saya bilang beda konsep. Mau Pak sama-sama dengan Jangan, makanya jangan yang 3 jam itu Anda katakan 1 hari. Nggak bisa, bos. Itu kesalahan namanya. Ini pembelajaran yang tidak pantas. Masalah hari saja pun kebodohan kepada generasi nggak cocok. Kita nggak sepakat masalah hari dikatakan 3 jam dikatakan 1 hari. Dari mana dasarnya itu? Cara tidak langsung mengatakan orang Yahudi pada waktu itu adalah orang-orang bodoh karena menggunakan waktu seperti itu. Anda yang mengatakan 3 jam itu 1 hari. Mengikuti rujukan dari sistem waktu seperti itu, perhitungan waktu seperti itu. Ketika saya jelaskan, Pak justru menyamakan dengan reservasi hotel. Ya tentu berbeda. Baik, oke. Mana dasar Anda mengatakan 3 jam itu dikatakan 1 hari? Dari mana dasarnya? Silakan aku minta. Oh, butuh sumber lagi nih Pak. Aduh. Nah, kan nggak bawa kan, butuh sumber lagi. Tunjukkan dari mana datanya. Yahudi 3 jam itu Anda katakan 1 hari. Silakan. Oke, sabar. Masalah nggak bisa on cam ini Pak. Gimana? Bingung juga. Nggak ada, tunjukkan aja. Aku mau belajar. Kalau memang 3 jam itu dikatakan 1 hari, silakan. Aku minta datanya. Dari mana kau dapatkan hitungannya? Mau minta bagaimana? Mau tunjukin bagaimana? Kalau nggak bisa open. Jadi kau mengatakan 1 hari, jangan suka-suka hati, bos. Nggak bisa open. Kalau bisa open cam kita tunjuk. Open cam ya. Apa yang harus ku cari di sini? Kau ketik. Biar ku cari. Tinggal ketik aja di Google perhitungan apa? Yahudi. Perhitungan waktu Yahudi 24 jam. Pergantiannya pukul 18.00. Udah. Itu loh. Ya ini kata kunci. Ini silakan Pak cari perhitungan waktu Yahudi untuk apa? Kematian Yesus Kristus. Itu kata kunci, silakan dicari. Perhitungan waktu Yahudi untuk kematian Yesus Kristus. Ya, silakan dicari. Itu kata kunci. Kata kunci. Itu yang buat tulis. Aku kata tanya, aku yang kutanya, di mana datanya 3 jam itu pantas dikatakan 1 hari menurut hitungan Yahudi? Itu yang kutanya loh. Iya, mau lebih jelas ya memang harus dari sumber referensi dan itu kata kunci yang Pak harus pakai untuk ketik di Google biar bisa terbaca dengan jelas seperti Nyalah itu. Nyalah saja, lanjutlah. Jangan ada pembodohan kita. Kita harus pintar, nggak boleh 1 hari 24 jam ya. Banyak yang menonton, banyak yang dengar, jangan ya. Anak-anak remaja Kristen itu imannya belum kuat, doktrinnya belum kuat. Jangan ajarin kebodohan hanya gara-gara iman, jangan ajarin generasi itu kebodohan, jangan. 1 hari 24 jam bos, dimanapun. Ketika Anda 3 jam, nanti kan penyesatan itu nggak bagus gitu, nggak bagus hanya gara-gara iman. Jangan gitu. 1 hari 24 jam. 3 jam itu nggak pantas dikatakan 1 hari, jangan. Ya, jangan coba begitu, jangan menurut dipaksakan. ini Bang Blendar, coba kita tanya ke Pak Pendeta. Mungkin Pak Pendeta lebih tahu literasinya dan lebih alkitabiah ya. Menurut Pak Pendeta perhitungan itu udah pas belum? Ya, begini begini Pak Blender ya, tentu hitungan orang di sana bahwa dalam 1 hari itu 1 hari tidak hitung jam. Ya, kejadiannya kan di hari Jumat. Kejadian di hari Jumat, bukan masalah jamnya. Di hari Jumat. Makanya di dalam Matius tadi ada Matius 27 ayat 45 sampai 47, mulai dari jam 12 kegelapan menutupi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 bersuara Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli sabatani, artinya Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Mendengar itu beberapa orang berdiri situ dan berkata, ia memanggil Elia. Jadi di situ dikatakan bahwa itu hitungan hari. Jadi bukan seperti gambaran hotel, bukan ya. Hitungan hari. Di sini tidak hitungan jam. Dan hari Minggu pagi-pagi, hari pertama pagi itu hari Minggu. Hari Minggu pagi. Berarti di hari ketiga. Tidak bicara jam di situ. Di hari Minggu pagi-pagi kuburan sudah batu sudah terguling. Jadi hitungan hari ke-3. Bukan jam lagi, bicara hari. Begitu Pak Blender.
supaya kita jangan salah lah. Oke, ya udah itu kembalilah Pak Pendeta ya. Cuman saya miris ya Pak ya, ketika saya melihat di Yohanes 19:38 ya, supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Mayat. Artinya Kristen ini menuhankan mayat atau gimana sih? Mereka mengambil mayat Yesus, mengkapaninya dengan kain. Dia datang ke situ mengambil mayat. Mayat itu kan mayat ya. Iya, menuhankan mayat apa tuh gimana nih sekarang? bukan Karena menuhan. gini loh, ketika mayat disebut mayat, udah yang namanya bangkit dari kubur disebut hantu. Roh Kudus itu tidak bisa dilihat, makhluk halus tidak bisa dilihat. Sama nggak Roh Kudus dengan makhluk halus ya? Jadi ketika disebut di sini mayat, mayat dikubur, bangkit, hantu. Kira-kira gimana tuh? Oke, Pak Pendeta, boleh saya jelaskan duluan, Pak? Ya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini dia Pak Blender nih. Kalau hanya mau mau memberikan satu statement tapi tidak baca di pasal selanjutnya. Memang di pasal yang Pak rujuk tadi, ayat yang Pak rujuk, benar, Yesus mati. Dan kita orang Kristen percaya bahwa dia datang ke dalam dunia ini harus ada pengorbanan. Tetapi Pak lupa di pasal yang ke-20 itu kan berbicara tentang Yesus Kristus. Pasal Yohanes pasal 20 itu sudah satu perikop itu membahas tentang kebangkitan. Nah, lalu jangan lari ke situ dulu, jangan lari ke situ dulu. Coba yang benarnya memang itu. di pasal yang Pak. Aduh, ini noise. Yang benarnya itu jam berapa disalibnya? Jam 9 pagi, jam 12 apa jam 3? Enggak, tadi Pak ini forum, tadi kan Pak Blender ini kan sudah ganti topik. Ganti topik, apakah orang Kristen menuhankan mayat? Iya, dari tadi masalah hitungan ini kita harus susah. Nggak kelar-kelar, nggak kelop. Masalah itu kan pening, nanti pembodohan kita ya kan. Aku pening 3 jam bisa 1 hari, dari mana jalannya? Coba. Bukan pembodohan sih Pak. Coba Pak Pendeta dijelasin yang pastinya itu jam 9, jam 12 apa jam 3 sore Pak Pendeta disalibnya itu. Ya, jam 12 itu langit gelap, bumi gelap. Jam 3 sore itu baru dia memanggil nama Eli, Eli, Eli. Jadi jam 3 itu. Di situ baru dia mati. Setelah Berarti itu dia jam mati. 9 pagi persiapan gitu. Maksudnya jam 9 itu kan jam 3 pagi. sore. Ya, jam 9 pagi bisa. Ya, terus yang benarnya yang mana, Pak? Iya. Artinya jam ya ini ada ya. Saya bantu ya Pak Pendeta, saya bantu Pak Pendeta. Iya, silakan. Ya itu aja, Bang Blender lanjut. Oh, mau lanjut? Mau tak bantu jelaskan? Silakan. Nah, jadi kan jangka waktu itu kan penderitaan Yesus Kristus itu kan mulai dari jam 9 pagi sampai pada jam 3 sore. Jadi itu tuh kan ya berurutan waktunya. Jadi pada jam 12 itulah mulai waktu di mana Yesus Kristus sudah disalibkan. Nah, dalam jangka waktu selama 3 jam sampai di jam 3 itu ya Yesus mati. Baru Yesus ya Bapa, ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawaku ya. Di situ baru Yesus benar-benar ya menghembuskan nafasnya seperti itu. Jadi di jam 12 itu Bang Blender lanjut dulu Bang Blender. Ya lanjutlah. Jam 3 terakhir dia mengatakan Tuhanku. Iya, bukan itu yang jadi masalah, ya kan? Berarti dengan adanya penyaliban ini boleh nggak kita bilang bahwa sebenarnya Yesus udah capek berdoa kepada Tuhannya di dalam Ibrani 5 ayat 7, boleh dibuka? Apa kata Yesus? Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Artinya apa? Dia begitu banyak mengeluh dan melepaskan segala ratap tangisnya di depan Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Berarti karena tendensius terhadap maut, dia mengeluh dan meminta kepada Bapa. Dan karena kesalehannya,